wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin jamaah takziah menuju harinya saudara kita Heri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita sempurnakan atas perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca Yasin dan khutmil Quran dan juga beserta doa-doanya dan diiringi dengan sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara Heri diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah, bersama kita Mukarramah Ustaz Syekh Abdul Qadir, nggak pakai Jailani, Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Basir, Ustaz Ahmad Firdaus, dan juga di majelis ini di Darul Farah. Ya, ini malam Jumat pertama. Biasanya saya membaca Asmaul Husna sebulan sekali di sini. Namun ada yang lebih penting, yaitu takziah, tahlil, tahmid buat saudara kita Bapak Heri yang kita telah doakan. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innal mauta tafiru minhu fa innahu mulaqikum." Allah mengatakan, sesungguhnya kau lari dari kematian. Ya, ini semuanya nggak ada yang mau mati. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu bakal datang sama kita. Dan kematian itu tidak tertib. Saya dengar saudara Heri, ibunya masih ada. Subhanallah, anaknya duluan. Kalau hitungan kita manusia pengennya yang tua duluan, bukan? Jadi ketahuilah, kematian ini nggak tertib. Ya, nggak perlu sakit. Kadang yang sakit udah payah yang diajiin, dia sehat lagi. Ini yang nggak sakit, waktunya sampai, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini perlu kita pikirkan. Ya, baik kita tidak jadi orang alim, nggak apa-apa. Ya, kalau jadi orang alim pasti dari kecil harus tinggal di pondok pesantren, udah besarnya menjadi alim ulama. Ya, nggak apa-apa nggak jadi orang alim, dan juga jadi orang soleh. Banyak orang soleh walaupun dia ilmunya tidak, tapi dia soleh, Masya Allah, sampai dalam
yad'ulah. Jadi ada orang alim, ada orang soleh. Ya, kalau itu dua-duanya sulit, jadilah orang yang baik. Ya, ini tiga nih, pilih nih. Oh, saya udah tua, bagaimana jadi orang alim? Gak ngerti ilmu agama. Jadilah orang soleh yang dengar azan, buru-buru dia ke masjid, dia taat kepada Allah, dia taat kepada kedua orang tuanya, itu namanya soleh. Ah, nggak bisa jadi orang soleh, jadi orang baik. Jadi orang, ya Allah, tiga-tiganya juga enggak. Jangan sampai jadi orang-orangan. Tahu nggak orang-orangan? Tahu nggak orang-orangan? Ada di mana tuh? Di sawah. Tuh, pecis orang-orang yang soleh, apa alim kagak, soleh kagak, baik kagak, sama orang musuh aja, naudzubillah. Ada begitu? Ada nggak? Ada. Ya, kalau jadi orang baik, nih kayak si saudara Heri ini, saya nggak dekat tapi saya kenal dia. Ya, dia orang baik, cinta sama majelis. Ya, terakhir saya ingat terakhir ketemu di depan, dia cium tangan sama saya. Saudara Heri, ya, dia baik, nggak pernah ngelawan, ada pengajian dia ikut, sering bantu orang baik lah. Ya. Kalau orang baik itu nggak perlu alim, nggak perlu soleh, tapi dia udah baik. Dia baik aja deh sama orang, masya Allah. Dia bantu orang yang susah, biar nggak ada duit pakai tenaga, nggak ada tenaga pakai senyum juga udah sodakoh. Itu orang baik. Itu orang baik. Ya. Saya cerita sedikit, kira-kira 1 bulan yang lalu saya hadir di tempat orang baik meninggal dunia. Itu jamaahnya masya Allah kayak orang alim. Jamaahnya banyak, di Poncol, di pinggir jalan, sampai digelarin tikar. Ya, dia pedagang. Ya, orang baik mah bebas, mau pedagang, mau pegawai, orang baik. Saya kenal dia dari tahun 92. Saya ingat, kalau saya lewat di Poncol, dilihat dia, dijegat. Harus makan dulu di warung di Poncol, walaupun hanya sekedar ngeteh, Habib. Masya Allah. Kemarin 1 tahun meninggal, mengenang wafatnya almarhum Bapak Sam. Itu manusia, saya bilang ya Allah, kayak orang yang ulama yang ditahlilin di hall. Tuh, orang baik. Ya, dia bukan orang alim, dia nggak ngajar, nggak soleh, nggak, dia baik aja sama orang. Kalau dikenal sama siapapun disuruh mampir. Tuh orang baik. Jadi ya, yang namanya husnul khotimah, ya, jadilah orang baik. Ya, lihat saudara Heri meninggalnya bagus, nggak nyusahin, di hari yang bagus. Kita kepengen gitu. Pengen nggak? Mungkin kita siap-siap. Ya, mungkin Allah mengatakan, kalian sesungguhnya kau lari dari kematian, tetapi kematian akan datang kepadamu. Hati-hati, jangan sampai kita nggak ada kebaikan sama sekali, sampai bilang saya nggak ada waktu. La ilaha illallah, pernah dengar nggak begitu? Nggak punya waktu yang Allah berikan 24 jam. Tapi dikatakan saya tidak punya waktu untuk kebaikan. Alhamdulillah. Makanya rahasia ini kematian. Kematian ini rahasia
yang tidak diketahui. Saya tanya, enakan tahu, enakan nggak tahu? Coba jawab dong. Ini mati. Enakan tahu, enakan nggak tahu? Hah? Nggak ada yang berani jawab. Hah? Nggak tahu. Tapi kalau tahu, Al-Badru rubuh itu penuh. Tahu, musola Al-Badru penuh. Pada dempet. Kenapa sih lu gue besok mati? Karena dirahasiakan oleh Allah sampai sehingga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Dirahasiakan. Nah, rahasia ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati dengan datangnya kematian. Jangan enak-enakan sampai nggak pernah berbuat baik, nggak pernah mau hadir di majelis, tidak ada dispensasi, ya nggak ada. Ya maaf di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak tahu. Ya Allah, nggak ada tuh, nggak ada maaf kalau kita udah mati. Karena Allah sudah mengutus seorang Rasul, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mewariskan al ulama warasatul anbiya atau kama qala Nabi Muhammad. Jadi udah disebar semuanya pewaris Nabi, para kiai, para ustadz, para hujjah, para ulama, di mana aja ada. Jangan buat alasan. Jadi nggak ada lagi. Tidak ada lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya nggak tahu. Ya Allah, saya nggak bisa sholat. Ya Allah, saya nggak ada. Makanya kita harus hati-hati dengan kematian. Ya, lihat saudara Heri itu udah tanda kebaikannya, masya Allah tuh. Ya, kita mati hari apa aja bagus, asal kita bawa iman. Tapi ada lagi yang lebih bagus apabila kita dipanggil di hari Jumat. Tuh, ya, orang baik. Kita juga berbuat baik. Usaha diri kita supaya berbuat baik aja deh. Kalau jadi orang alim sulit, jadi orang soleh juga sulit. Ya, kita kerjakan aja perintah Allah. Yang mana Allah perintahkan wajib sholat dan berbuat baik kepada manusia, berbuat baik deh. Insya Allah kita menjadi husnul khatimah. Ya, jadi harus ada dijalankan dan harus diusahakan agar kita dapat husnul khatimah. Contohnya, ya, orang sering berdoa, ya Allah panjangkan umur. Ya, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Boleh ente doa seperti itu karena diperintah sama Allah. Tapi kalau kita tidak mengamalkan apa perintahnya untuk kita panjang umur, tidak bisa. Biar kita minta siang hari malam, kalau kita tidak nyambung silaturahim itu, ya, dapat panjang umur. Allah akan berikan kelebihan umur kita, walaupun sudah ditandai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Tadi kita minta, ya, minta panjang umur, tapi sambil diamalkan banyak silaturahim. Enak kalau kita banyak silaturahim, banyak saudara, banyak kenalan. Coba tuh lihat, ada Pak Dedi itu. Pak Dedi dikenal tuh, sampai ke Depok dikenal. Ini namanya Pak Dedi. Iya, jauh ke Depok. Ya, kenal banyak saudara. Itu yang diperintah oleh Allah, silaturahmi. Yang kita ngerem aja di kampung tuh, ngerem sama pengajian meriam. Sama pengajian meriam tuh kayak kodok balik.
Soal pengajian duduk nggak ada yang betah. Sholat berjamaah banyak banget, Allahumma lantas jalan. Saya bingung tuh, kayak udah cukup pada. Nggak mau diajak wirid, nggak mau ngaminkan doa imam. Banyak gitu di mana masjid. Saya keliling, saya kesian, ya Allah, ini orang mau kemana sih? Assalamualaikum, assalamualaikum imam. Dia salam kabur. Ini jangan dipelihara seperti itu. Jauh dari husnul khatimah. Karena disitulah kita disuruh berzikir, disitulah disuruh kita berdoa agar dimudahkan segala urusan kita. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum, jalan. Udah kayak nggak ada urusan lagi, jangan. Belum selesai. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Banyak, mudah-mudahan di sini enggak, sono disentek. Tahu nggak sentek? Jamaah saya disentek. Kalau di sini enggak, alhamdulillah. Ya, tapi azan subuh nggak ada, kan bingung. Ya, kalau sampai azan subuh nggak ada kan repot. Hati-hati kalau sampai kampung nggak ada azan, balak turun. Nauzubillah. Ya, nah hadirin kita jadi dirahasiakan kematian, kita harus hati-hati. Ya, dan kita pengen husnul khatimah, banyakkan silaturahmi. Pengen panjang umur, banyakkan silaturahmi. Dan juga pengen lagi wawasi arzagana, ya Allah luaskanlah rezeki kami, tapi pelit. Wah, musuhnya Allah. Mancing pakai umpan nggak? Umpannya bisa kita tahu, ikan nggak bisa ngomong, ikan doyannya cacing, ikan doyannya jangkrik, kita tahu itu. Ya, yang tukang mancing. Ya. Nah ini juga pengen murah rezeki, jangan begini, jangan ngepel, jangan pelit. Al-bakhil adullah laukan aliman atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kikir musuhnya Allah walaupun alim. Nih kayak Abdul Qadir alim, dia pelit, musuhnya Allah. Ya ntar gue dikepalin nanti kali kan. Gabul. Ya, nah ini. Jadi semuanya harus diamalkan, jangan cuma minta panjang umur, jangan cuma minta luas rezeki. Ya, diamalkan. Jangan minta husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Tapi tidak ada silaturahmi, tidak ada berbuat baik sesama, tiada ada taat kepada Allah, jauh dari husnul khatimah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita husnul khatimah. Dan di tahun baru terakhir nih, Jumat terakhir di bulan Muharram, mudah-mudahan kita lebih baik dari tahun yang lalu. Lebih baik kita robah. Kalau bukan kita yang merubah, Allah tidak akan merubahnya. Mudah-mudahan ya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, diluaskan rizki kita, dan juga disehatkan badan kita ya Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.